Berjumpa kembali ya bersama kami Alpi Channel dalam pertemuan ke-8 pembuatan aplikasi kartu pencari kerja ya. Jadi seperti biasa saat file aplikasi PCK-nya ya, kartu pencari kerja ya, penyaluran tenaga kerjanya ya, diaktifkannya dia akan menampilkan menu utama. Jadi kita tidak bisa mengoperasikan yang lain ya, hanya mengoperasikan menu utama ini saja ya. Misalnya klik ini ya, nah ini ya, cuman belum bisa menginput data ya, hanya bisa mengupload foto seperti kemarin ya. Karena apa? Karena kita belum menuliskan coding ya, coding input. Jadi walau apapun yang kita ketikkan di sini ya, misalkan 6205111111 ya, 11 misalnya gitu ya, 800001 ya, enter kita ketikkan data gitu ya, belum bisa ya diinput. Nah belum diinput ya, karena belum kita tuliskan coding inputnya. Jadi kita tutup dulu ya menu utamanya. Nah, yang pertama-tama dulu kita buka Visual Basic User From 1. Di sini ada 2 combo book yang kita ini ya, yang kita buat. Combo book 1 jenis kelamin, combo book 2 ini ya, apa, pekerjaan ya. Jadi itu bisa dibuat codingnya lewat double klik di luar ini ya, bawakan ke inisial. Jadi ketikkan saja di sini tadi combo book 1 ya, combo book 1 titik list ya, daftar, karena dia kita spasi sama dengan bukan itu ya, karena kita membuat di user promnya. Berarti di sini kita ketik keterangannya adalah jenis kelamin gitu ya, enter ya. Kita menggunakan fungsi with ya, with combo box 1 ya gitu ya, enter ya, tab ke dalamnya. Jadi with ini untuk menyingkat penulisan coding berikutnya ya. Jadi untuk coding berikutnya combo box itu cukup diketikkan titik ya. Nah, kemudian kita pilih ID item ya, ID item spasi ketik laki-laki gitu ya, laki-laki titik lagi ya, ID item lagi ya, perempuan ya. Kemudian berakhir fungsi with ya, agent with ya. Nah, kalau sudah kita bisa jalankan, maka di combo box 1 ini ya, jadi kelaminnya sudah bisa kita pilih datanya, validasinya ya. Ada 2 data validasinya, laki-laki perempuan ya. Sedangkan di pekerjaan belum ya, berarti kita buat hal yang sama perintahnya ya. Double klik ya, double klik, kemudian dikasih keterangan di sininya ya. Nah, jenis data validasi gitu ya, data validasi pekerjaan. Nah, jadi with juga ya, with combo box 2, combo box 2 gitu ya. Nah, titik ID item ya. Pekerjaan yang pertama itu wira swasta ya, wira swasta. Pekerjaan yang kedua ini kita copy aja biar cepat ya, sampai sini copy ya, paste gitu kan, pedagang ya. Yang ketiga itu habis pedagang itu apa ya, petani pekebun ya, pekebun. Nah, habis itu mengurus rumah
tangga ya. Habis itu buruh harian lepas ya. Habis itu buruh tani ya, buruh tani atau kebun. Habis itu karyawan swasta ya. Habis karyawan swasta itu ASN ya, ASN. Habis itu Polri ya. Habis itu TNI. Habis itu apa ya? Aparat desa ya. Aparat desa. Habis itu kalau kelurahan itu kan pegawai ya, atau honorer ya. Honorer sekarang apakah masih bisa ya, karena sudah di PPK kemarin ya. Aparat desa, jadi kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan sendiri ya. TNI, Polri sudah, aparat desa sudah ya. Kepala desa. Habis itu bupati ya. Habis itu wakil bupati ya. Habis itu anggota DPRD ya. Habis itu DPRD ya, anggota DPRD, DPR ya. Habis itu menteri ya, menteri negara. Habis itu presiden. Habis itu gubernur belum ya. Nah, di sini gubernur aja dulu. Gubernur. Kalau gubernur, kemudian wakil gubernur. Kemudian menteri negara gitu ya. Habis itu presiden. Habis itu wakil presiden ya. Apa lagi ya? Kalau yang pas itu apa lagi ya? Atau cukup aja ya? Nanti kalian bisa tambah sendiri ya. Agent with ya. Agent with ya, agent with. Kemudian enter. Jadi kita jalankan dulu ya. Kita jalankan dulu. Run ya. Kita lihat di sini tadi validasinya ada laki-laki perempuan ya. Di sini ada banyak ya. Berarti ini kurang lebar ya, kalau pilih swasta dulu ya. Ketutup, berarti kita ini kan dulu, kita lebarkan dulu. Klik kiri ya, lebarkan aja ke sini. Itu aja ya. Setelah dilebarkan, coba kita coba lagi lihat apakah masih. Ini misalkan laki-laki ya. Ini yang paling panjang mengurus rumah tangga ya, masuk ya. Jadi hari ini di pertemuan yang ke-8 kita membuat coding data validasi ya, untuk Kombobok. Itu ya materinya ya. Jadi kita simpan dulu, ini tutup, jawab save. Jadi bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya, untuk membantu channel ini bisa berkembang dengan mengklik subscribe. Kemudian baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama bergabung, bantu juga ya dengan mengklik like dan bagikan video ini agar menjangkau luas ya, sehingga saya bisa berprofesi sebagai seorang YouTuber yang setiap hari saya usahakan akan membuat konten mengenai PBA Excel ini ya.